Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Rahmatikal Alia, absen 20 kelas 3FD3. Di sini saya akan menjelaskan soal studi kasus perhitungan neraca massa dan panas pada mini plan. Ini untuk gambarnya. Soalnya, perusahaan Blue Ribbon berencana membuat alkohol komersial dengan proses yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Bahan baku diumpankan melalui penukar panas, di mana dipanaskan sampai 170 derajat Fahrenheit. Produk atas kolom fraksinasi 1 atau stil 1 mengandung 60% alkohol dan produk bawahnya tidak mengandung alkohol. Alkohol 60% selanjutnya difraksinasi menjadi alkohol 95% pada kolom fraksinasi 2 atau stil 2 dan produk bawahnya mengandung 100% air murni. Kedua kolom fraksinasi beroperasi pada rasio reflux 3:1 dan panas disuplai dari dasar kolom menggunakan uap. Air kondensor yang tersedia adalah pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Berikut adalah data pengoperasian dan sifat fisik masing-masing aliran. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita mencari neraca massa dari masing-masing alat. Yang pertama adalah neraca massa heat exchanger 3. Nah, di sini kan di exchanger 3 itu kan ada umpan berupa water, alkohol, dan organik material dengan fraksi water itu 80%, alkoholnya 10%, dan organik materialnya 10%. Dengan feed-nya itu 10.000 pon per jam. Nah, jadi kita masukkan komponennya berupa water, air, alkohol, dan bahan organik. Nah, airnya kan inputnya kan kita masukkan fraksinya air itu 0,8, alkohol sama dengan kayak 80 kan. Organiknya alkohol kan 10, bahan organiknya kan juga 10. Kemudian feed-nya itu 10.000. Nah, kita tulis 10.000 di bawah itu, baru kita cari jumlah dari masing-masing komponennya. Yaitu dengan cara, kan yang air itu 0,8 dikali 10.000 itu ketemu 8.000. Dan alkohol kan 0,1 dikali 10.000 hasilnya 1.000. Yang lainnya juga sama. Nah, untuk outputnya itu sama dengan inputnya. Inputnya kan tadi 10.000, jadi outputnya juga 10.000. Jadi cara mencarinya juga sama. Fraksinya tetap, massanya juga tetap. Nah, kemudian untuk balance-nya kan input dikurangi output harus sama dengan 0. Jadi balance. Untuk selanjutnya kita mencari neraca massa di stil 1. Di mana di stil 1 ini masih berhubungan dengan kondensar 1 dan HE1. Nah, yang pertama perlu diingat bahwa di keluaran stil 1 itu mengandung keluaran 60% alkohol. Dan di bawahnya itu tidak mengandung alkohol. Nah, kita masukkan ke neraca massanya. Untuk neraca massa. Untuk neraca massanya, itu kan bahannya tetap. Sebentar. Neraca massa ini. Neraca massa kan bahannya tetap.
yaitu air, alkohol, dan bahan organik. Dan untuk inputan distil 1 itu untuk feed-nya sama dengan yang untuk input yang masuk ke stil 1 itu sama dengan kayak yang keluaran di HE. Jadi feed yang di neraca massa HE3 itu disamakan dengan dengan neraca massa yang HE3. Kemudian di aliran stil 1 ini ternyata inputnya itu ada 2, nggak hanya yang dari HE tapi ada yang dari reflux. Untuk yang dari reflux kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang keluarannya ada yang overhead sama bottom. Untuk yang overhead itu tadi kan dikasih tahu. Untuk alkoholnya kan keluarannya fraksinya 60%. Nah, jadi yang fraksinya itu kita masukkan 60% atau 0,6. Nah, untuk fraksinya air kan kita tahu. Berarti kan kita tahu berarti fraksinya air kan kita tahu. Berarti kan 1 min 0,6 atau 0,4. Kemudian kita cari pada aliran di kondenser. Jadi untuk aliran di kondenser ini masuk dapat inputan dari overhead. Jadi fraksinya disama dengankan, tapi jumlah komponennya kita belum tahu. Untuk inputannya kan ada inputan dari kondenser. Itu kan ada yang menuju HE, ada yang menuju overhead. Untuk keluarannya ada yang menuju HE sama reflux HE1. Untuk inputannya yang menuju reflux fraksinya tetap sama. Fraksinya itu tetap sama. Dan di HE1-nya juga masih tetap sama. Kemudian kita tapi belum tahu untuk komponen jumlah massa dari masing-masing komponennya. Setelah itu kita mencari neraca massa di HE1. Untuk inputannya ini sama dengan output yang ada di neraca massa kondenser 1 atau input yang di sini itu input yang di neraca massa HE1 disamakan dengan neraca massa kondenser 1. Untuk fraksinya saja kita output sama inputnya kita dicari saja. Nah, untuk input di HE1 itu kan 1000 alkohol itu kan didapat dari stil 1. Feed dari stil 1. Disama dengankan dimasukkan di neraca massa HI1. Kemudian jumlah massa airnya itu kita cari dengan rumus 0,4
dibagi dengan 0,6 dikali 1000. Kemudian kita bisa mencari total keluarannya. Kemudian jumlah total keluarannya sama dengan jumlah total input sama dengan jumlah outputnya. Kemudian itu kan fraksinya kan kita tahu. Jadi kita tinggal mencari jumlah komponennya yang di output. Kemudian 0,4 dikali 1666,67. Kemudian dari data HE1 itu kita masukkan ke kemudian buat input, kemudian hasil dari neraca massa HE1 inputnya itu kita masukkan ke ini. Inputannya kita masukkan ke output kondensor yang menuju HE1. Jumlah komponennya kita masukkan ke output mas HE1. Kemudian yang reflux di sini kita tadi kan totalnya di totalnya itu diketahui kan rasionya 3:1. Jadi 3 dikali output yang keluar kan tadi yang masuk ke HE itu 1. Nah, kita kalinya masuk ke yang HE1. Kemudian fraksinya tadi kan kita sudah tahu. Berarti kita bisa nyari jumlah massa yang ada di masing-masing komponen. Kan airnya 0,4 dikali 5000 sama dengan 2000. Kemudian untuk yang di inputan mesh kan input sama dengan output kalau di neraca. Berarti kan kita tinggal nambahkan 2000 ditambah 666,67 sama dengan 2666,67. Kemudian alkohol juga sama. Nah, setelah itu kita tinggal menjumlahkan menjadi total. Terus kemudian mendapatkan inputan dari kondensor, kita masukkan ke overhead output yang neraca massa stil 1. Berarti jumlah massa di neraca massa kondensor 1 kita jumlahkan dengan komponen di overhead. Kemudian untuk mencari bottomnya, kita tadi kan bottomnya tidak mengandung alkohol. Terus untuk massa bottomnya yang 1000 yang dari bahan organik itu sama dengan stil 1. Disama dengankan dengan stil 1. Kemudian air yang di bottom itu kemudian tadi kan udah diketahui, refluxnya juga udah diketahui, overheadnya juga udah diketahui. Jadi tinggal ditambah feed, ditambah reflux, dikurangi overhead. Kemudian ketemu 7333,33. Kemudian di total didapatkan 800. Nah, kita bisa mencari fraksinya yaitu massa per total. Selanjutnya kita cari neraca massa yang ada di stil 2 yang berhubungan dengan kondenser 2 dan dengan heat exchanger 2. Ini sama pengerjaannya sama dengan stil 1 dan heat exchanger 1. Sama caranya, kita lanjutkan sekarang neraca energi yang ke HE3. Pertama kita menghitung neraca energi yang HE3.
Tadi kan diketahui massa rate-nya itu kan fluida dinginnya sebanyak 10.000 pon per jam, kemudian feed-nya yang suhunya yang masuk itu 80 derajat, kemudian suhu yang keluar itu 170. Kemudian panas vapornya kita pakai yang tabel. Yang tabel ini itu tadi berarti 950. Dan untuk CP-nya juga dilihat dari tabel tadi itu 0,96. Setelah itu untuk fluida panasnya itu aliran yang dari bottom menuju ke heat exchanger. Nah, mass rate-nya itu kita lihat dari hasil keluaran yang bottom tadi. Hasil itu yang dari neraca massa kolom fraksinasi 1 atau stil 1 itu dimasukkan ke mass rate-nya dimasukkan ke mass rate yang fluida panas 833. Nah, suhu yang masuk itu 210, suhu yang keluar itu kita tidak tahu. Jadi nanti kita cari. Terus buat panas vapornya itu diketahui 970 dari tabel, terus JP-nya juga 1. Nah, kemudian kita nyari Q totalnya. Untuk Q totalnya itu untuk fluida dingin itu MCP kali delta T. Nah, massanya 10.000, CP-nya 0,96, delta T-nya 170 min 80. Di mana Q masuk itu sama dengan Q keluar. Atau Q sama dengan berarti kan Q-nya itu 864.000. Di sini juga sama 864.000. Kan kita nggak tahu tadi suhu yang keluar ke vanillin plant. Nah, tadi kan di fluida panas Q-nya itu ketemu 864.000, M-nya itu 833, DP-nya itu 1, delta T-nya 210 min T2. Nah, ketemu ini 106,32 buat T keluarannya. Setelah ini kita mencari neraca energi kolom fraksinasi 1 atau stil 1. Diketahui variabelnya ada mass rate, suhu, sama di basis suhunya itu 5 derajat Celcius atau sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Nah, yang diketahui itu dari aliran feed, reflux, distilat, bottom, sama overhead-nya. Kemudian kita di sini juga perlu data dari appendix A29 di Gencoplis untuk mencari alkohol sama entalpi airnya. Hanya HF-nya dan kemudian mencari HF di masing-masing alirannya. Kemudian kita cari hanya di masing-masing aliran HF, HL, sama HD. Nah, untuk di HF ini MCP kali delta T. Nah,
untuk yang HL, HD, sama HB itu rumusnya sama kayak yang di HF. Nah, hasilnya itu ketemu sekian. Untuk yang HV, kita memakai rumus MJP delta T. Nah, kita masanya pakai yang massa overhead, terus kali JP-nya itu terus buat JP-nya itu dikalikan JP-nya terus dikalikan delta T 166 terus M kali lambdanya. Nah, itu ketemu sekian. Nah, kita terus ketemu Q-nya. Untuk mencari QC sama QB-nya, kita mencari dengan rumus HV min HD sama min HL sama dengan sekian. Untuk mencari QB-nya, IC plus HB plus HD plus HL dikurangi HF. Itu ketemu sekian. Untuk kita mengecek balance-nya, kita Q yang masuk sama dengan Q keluar. Nah, Q yang masuk itu HF plus HL plus HS sama dengan HV plus HB. HF ditambah HL itu tadi 1313550 plus HS sama dengan ketemu sekian, terus HS-nya juga ketemu sekian. Nah, selanjutnya kita mencari neraca energi di kondensor 1. Variabelnya ada mass rate, suhu masuk, suhu keluar, CP sama Q. sama CP. Nah, untuk alirannya ada overhead sama H2O. Untuk alirannya yang overhead masanya kan 6000. Nah, suhu yang masuk itu 176, suhu yang keluar juga 176, CP-nya juga diketahui 0,56. Nah, untuk Q-nya kita bisa mencari dengan rumus pakai rumus ini. Untuk Q-nya kita pakai rumus kita pakai M kali lambda. Ini pakai rumus ini. Mass rate alkohol dikali lambda alkohol 60% ditambah mass rate air dikali lambda air 176 derajat Fahrenheit ketemu sekian. Nah, setelah itu kita sebelumnya untuk mengetahui data lambda alkohol 60% dan juga lambda air 176 itu kita ketahui dari appendix A29. Nah, untuk mass rate-nya kan kita tadi pakai mass rate alkohol dan juga mass rate air. Nah, itu kita totalnya pakai 6000 dan itu bisa dilihat dari neraca massa yang tadi buat mass rate alkohol
ya sama mass rate airnya. Nah, buat mencari Ki serapnya yang di H2O, untuk mencari yang H2O, maka Ki serap sama dengan Ki lepas. Nah, untuk buat rumusnya yang Ki lepas, mass rate kali lambda air 80%, nanti ketemu mass rate yang di H2O itu ketemu 5102 pound per hour. Kemudian kita mencari neraca energi di HE1. Yang diketahui ada mass rate, suhu masuk, suhu keluar, CP, CP. Nah, alirannya itu ada aliran distilat sama saturated steam. Buat kemudian kita kan bisa menggunakan data yang ada di appendix A29 buat melihat lambda alkohol dan juga lambda air. Di sini kan terjadi perubahan fase. Yang masuk merupakan liquid dan yang keluar merupakan vapor. Untuk mencari G-nya, kita memakai distilat yang di sini, kita pakai rumus M kali lambda. Lambda alkohol yang 60% itu ketemu sekian. 112500 BTU. Untuk kemudian yang Ki steam, saturated steam, itu kita sama dengan Ki yang di liquid. Mass rate-nya dikali dengan lambda airnya. Kemudian ketemu masanya, karena Q-nya disamakan dengan Q distilat, ketemunya sekian, sama dengan 113,36423 pound per hour. Kemudian mencari neraca energi. Di fraksinasi 2 atau stil 2. Kemudian kita mencari neraca energi kolom fraksinasi 2 atau stil 2. Cara pengerjaannya juga sama, tapi karena yang di stil 2 itu nanti keluarannya itu diharapkan 95% alkohol, maka jadi kita nanti lambdanya itu yang dipakai waktu alkohol 95%. Dan suhunya mengikuti yang sama yang ditanyakan di soal. Seperti itu. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang atau salahnya atau mungkin belibet-belibet, sekian, terima kasih.